تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Tidak semua orang diberikan nikmat oleh Allah duduk di dalam majelis ilmu, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi kalau kita diberikan nikmat ini, hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah selalu membimbing kita untuk mencintai ilmu dan amal. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang penting untuk kita ketahui, terutama untuk panjenengan yang sudah sepuh ya, yang sudah pensiun, yaitu pengantar ilmu waris. Nah, ini jarang dibahas. Pengantar ilmu waris ini penting, Bapak Ibu. Kita semua insya Allah punya warisan, ya, nggak ada orang hidup itu tidak punya warisan. Pasti punya warisan, entah itu warisan berupa ilmu atau warisan berupa harta. Tetapi yang akan kita bahas di sini adalah warisan berupa harta. Jamaah rahimakumullah. Nah, ilmu waris juga biasa disebut oleh ulama dengan ilmu faraid. Ya. Kenapa disebut ilmu faraid? Ilmu pengetahuan. Faraid ini yaitu dari kata fardu, artinya kewajiban. Jamaah rahimakumullah. Ya. Faraid yaitu orang-orang yang berhak, bahkan dia wajib mendapatkan hak-haknya dari suatu warisan. Juga bisa disebut ilmu mirath, ya, mirath artinya warisan. Ulama mengatakan anna ilmal faraid wal mirath ya'dilu nisfal ilmi. Ilmu faraid
atau ilmu waris ini setara dengan setengah ilmu. Jemaah rahimakumullah, ya. Apa yang dimaksud dengan warisan, Bapak Ibu? Dalam bahasa Arab, warisan disebut dengan istilah al-irthu. Artinya peninggalan orang terdahulu yang diterima oleh generasi setelahnya. Apa saja? Baik peninggalan itu berupa ilmu, berupa iman, berupa harta, atau berupa benda. Jemaah rahimakumullah, itu bisa disebut dengan warisan, ya. Kalau kita mengikuti pengertian secara bahasa ini, berarti warisan itu tidak hanya berupa harta, tetapi bersifat umum. Jemaah rahimakumullah, baik dalam bentuk harta maupun selain harta, seperti budaya, tradisi, kerajaan, ilmu, seperti firman Allah, wa waritha Sulaimanu Daud, wa waritha Sulaiman Daud. Nabi Daud telah mewariskan kepada Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman mendapatkan warisan dari ayahnya Nabi Daud alaihi wassalam, ya. Warisan apa yang beliau dapatkan dari Nabi Daud? Bukan warisan harta, bukan kedudukan, karena para nabi dan para rasul itu tidak mewarisi harta, juga tidak mewarisi kedudukan, tetapi yang dimaksud adalah warisan ilmu dan kenabian. Jemaah rahimakumullah, ayahnya nabi, kemudian kenabian itu Allah juga turunkan kepada anaknya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ayahnya kaya, kemudian ayahnya berilmu, kemudian Allah turunkan ilmu itu kepada anaknya yang bernama Nabi Sulaiman alaihissalam, ya. Jadi para nabi dan para rasul tidak punya warisan harta. Bahkan ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat, Bapak Ibu, beliau masih punya hutang kepada orang Yahudi. Karena baju perang beliau terjaminkan, sebab beliau pernah berhutang kepada orang Yahudi, berhutang 30 gandum, kemudian beliau menjaminkan baju perangnya. Artinya hutang Nabi aman. Jadi beliau wafat dianggap dalam keadaan tidak punya hutang karena sudah ada barang jaminannya, yaitu baju perang. Jemaah rahimakumullah, ya. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha berkata, setelah Nabi wafat, beliau tidak meninggalkan sesuatu apapun kecuali hanya beberapa potong roti saja yang bisa saya makan beberapa hari. Subhanallah, ya. Jadi warisan harta itu tidak ditinggalkan oleh Nabi. Nabi meninggalkan warisan ilmu. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakin yuwarrithul ilma. Mereka para nabi tidak mewarisi dinar dan dirham, tetapi mereka mewarisi ilmu. Jadi kita datang ke tempat ini belajar ilmu, Bapak Ibu, itu bagian daripada mengambil warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, sedangkan secara istilah warisan adalah peninggalan dalam bentuk harta. Ini kalau kita berbicara ilmu waris, ya, karena sekarang kita akan berbicara tentang ilmu waris, ya. Yang dimaksud warisan itu peninggalan berupa harta. Sehingga dalam ilmu waris yang dibahas hanya warisan berupa harta. Adapun warisan berupa benda atau warisan berupa kebudayaan, tradisi, ini tidak dibahas dalam ilmu waris. Jamaah rahimakumullah, ya. Adapun istilah lain dari ilmu waris yaitu ilmu faraid, Bapak Ibu. Disebut faraid karena setelah Allah menyebut tentang bagian warisan disusul dengan penyebutan faridatan minallah. Panjenengan bisa cek nanti di Al-Qur'an, ya. Jadi ilmu faraid adalah ilmu berupa kewajiban-kewajiban tentang pembagian harta kepada yang berhak menerimanya. Jamaah rahimakumullah, ya. Kenapa kita harus mempelajari ilmu waris atau ilmu faraid, Bapak Ibu? Ini penting, ya. Yang pertama, karena Allah telah menjelaskan ilmu ini secara khusus dalam Al-Qur'an. Jadi kalau kita tidak mempelajari ilmu faraid, berarti kita tidak dianggap mempelajari
Al-Quran jemaah rahimakumullah. Karena ilmu faraid ini bagian daripada isi kandungan Al-Quran. Allah menyebutkan orang-orang yang berhak mendapatkan warisan beserta bagian yang didapat oleh mereka. Ya. Ada 3 ayat yang mana semuanya berada dalam surah An-Nisa. Yang mana 3 ayat ini Bapak Ibu berbicara tentang bagian ahli waris. Pertama surah An-Nisa ayat 11 dan ayat 12. Ya. Ayat 11 berbicara tentang bagian anak laki-laki maupun perempuan. Bagian orang tua jika punya anak dan jika tidak punya anak. Sedangkan ayat 12 berbicara tentang bagian suami atau istri jika punya anak dan jika tidak punya anak. Jemaah rahimakumullah. Terakhir Allah sebut tentang waris, ya, atau tentang bagian ahli waris ini di surah An-Nisa ayat 176, ayat terakhir Bapak Ibu. Ya. Yaitu khusus al-kalalah. Al-kalalah adalah orang yang mati dalam keadaan tidak punya anak dan sudah tidak ada orang tuanya. Mati tidak punya anak sedangkan orang tuanya tidak ada. Jadi jalur atas dan jalur bawah tidak ada. Sehingga ahli warisnya adalah orang yang berada di samping kanan kirinya, yaitu saudaranya atau pamannya. Jemaah rahimakumullah. Jadi jika kita ingin mengetahui bagian ahli waris, kita baca 3 ayat tadi ya. An-Nisa ayat berapa? Ayat 11, satunya 12, satunya 176. Nah, itulah kenapa kita harus mempelajari ilmu waris. Karena ilmu ini bagian daripada ilmu yang telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, jemaah rahimakumullah, kenapa kita harus mempelajari ilmu waris? Karena setelah menjelaskan ilmu tentang warisan, Allah menyebut tentang neraka. Nanti bisa dibaca di surah An-Nisa-nya ayat 12, jemaah rahimakumullah. Jadi ayat 12, ayat 13-nya Allah menyebutkan tentang neraka, Bapak Ibu. Bahwa siapa yang tidak memutuskan dengan keputusan Allah dan Rasul-Nya, maka baginya neraka jahanam dan baginya kekal di dalam neraka. Nah, karena Allah mengancam orang yang tidak membagi warisan dengan benar, tidak membagi warisan dengan sesuatu atau dengan hitungan yang telah ditetapkan oleh Allah, ini diancam neraka. Hendaklah kita mempelajari supaya kita ini tidak termasuk orang yang masuk neraka, jemaah rahimakumullah, ya. Tidak termasuk orang yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi di sisi lain pada ayat itu juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kabar gembira surga bagi orang yang melakukan sesuatu, termasuk juga membagi waris dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus mempelajari ilmu waris? Yaitu untuk mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis Nabi riwayat Imam Ad-Darimi, ta'allamul faraid wa'allimuhun nas, ta'allamul Qur'an wa'allimuhun nas, fa innimru'un maqbudun wal ilmu sayuqbad. Belajarlah ilmu faraid, kata Nabi, dan ajarkan ilmu itu kepada manusia. Belajarlah Al-Quran dan ajarkan ilmu Al-Quran kepada manusia, ya. Sesungguhnya fa innimru'un maqbudun wal ilmu sayuqbadu, ya. Karena seseorang itu nanti maqbudun, akan diambil nyawanya oleh Allah. Dan cara Allah mengambil ilmu dari muka bumi yaitu Allah mengambil orang-orang soleh. Allah mencabut, Allah mematikan orang-orang soleh, jemaah rahimakumullah, ya. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, kenapa kita penting mempelajari ilmu waris, ya? Agar terhindar dari pertikaian dalam pembagian harta warisan. Sebab banyak orang yang berselisih karena tidak mengerti hukum waris. Jadi kakaknya minta bagian yang banyak, adiknya minta bagian yang banyak juga. Jadi mereka bertikai.
Bahkan mereka saling mengingat masa lalu. Kata si kakaknya, kamu harus dapat sedikit karena kamu telah habis biaya banyak untuk pengobatan kamu, untuk kuliah kamu, untuk karir kamu dan seterusnya. Sedangkan saya setelah lulus SMA, saya tidak kuliah. Saya langsung bekerja, kemudian saya tidak menghabiskan uang orang tua saya dengan jumlah yang banyak. Jadi saya dapat bagian warisnya lebih banyak daripada kamu. Ini kan karena tidak ngerti hukum waris. Jadi mengerti hukum waris itu penting supaya tidak ada pertikaian. Kalau mereka sama-sama paham dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan menerima ini ketetapan Allah yang harus diikuti, ya kan? Kemudian itulah 4 hal kenapa kita harus mempelajari ilmu waris, Bapak Ibu. Nah, ini penting juga untuk diketahui sebab-sebab perpindahan harta dari orang tua ke anak. Ya, itu banyak sebabnya. Pertama adalah sebab nafkah, dan ini hukumnya wajib ya. Sebab nafkah. Ya. Bagi orang tua menafkahi anak itu hukumnya wajib. Jika orang tua tidak menafkahi anak, maka dia dianggap berdosa. Jamaah rahimakumullah. Ya. Kata Nabi, kafa bil mar'i ithman ayyudayya man ya'ul. Cukuplah seseorang itu berdosa ketika dia menyia-nyiakan orang yang berada di dalam tanggungannya. Jamaah rahimakumullah. Nah, tapi yang harus diingat dalam masalah nafkah ini, Bapak Ibu, nafkah itu sesuai kebutuhan. Ya. Jadi berbeda satu dengan yang lainnya nafkah itu. Kalau anak SD, anaknya masih SD, kebutuhannya berapa? Anaknya sudah SMA, kebutuhannya berapa, kan berbeda-beda. Jadi nafkah itu tidak harus sama. Adil itu tidak harus sama. Jamaah rahimakumullah. Panjenengan punya istri 2. Misal punya istri 2. Apakah harus sama nafkahnya? Tidak. Yang harus dilakukan adalah memberikan nafkah sesuai kebutuhan. Karena istri pertama itu sudah punya anak 3, kemudian dia juga punya kebutuhan khusus, yaitu misalnya punya penyakit, punya atau menyusui dan sebagainya, sehingga dia banyak pengeluaran, maka menafkahi dia tidak harus disamakan dengan istri yang kedua. Jadi dalam catatan nafkah, Bapak Ibu, nafkah itu tidak harus sama, tapi disesuaikan dengan kebutuhan. Jamaah rahimakumullah. Ya. Kemudian ini juga perlu diketahui bahwa nafkah itu tidak mempengaruhi hak waris. Paham ya? Nafkah itu tidak mempengaruhi hak warisan. Jika satu anak banyak menghabiskan harta selama hidupnya karena dia sakit kah, atau karena dia sekolahnya sampai S3 banyak habis harta, atau sekolah kedokteran, itu dokter umum udah habis berapa misalnya 700-800 juta, nanti lanjut spesialis, jamaah rahimakumullah. Sedangkan yang lain tidak mengambil jurusan yang mahal, ya kan, atau bahkan yang lain tidak kuliah. Nah, nafkah itu tidak mempengaruhi hak warisan. Artinya apa? Jamaah rahimakumullah, kalau dia anak laki-laki, walaupun selama orang tuanya masih hidup dia ini banyak menghabiskan harta, maka dia tetap ketika pembagian harta warisan dia tetap mendapatkan hak yang banyak. Paham ya? Jadi kakak perempuannya nggak boleh berkata, karena kamu ini selama orang tua masih hidup kamu banyak habis harta, kamu banyak habis duit, orang tua jual sawah, jual tanah, jual rumah bahkan untuk membiayai sekolah kamu, jadi sekarang kamu tak kasih warisan sedikit aja. Nah, ini tidak benar, Bapak Ibu. Jadi nafkah itu tidak mempengaruhi hak waris. Jamaah rahimakumullah. Itu yang pertama ya. Jadi perpindahan harta dari orang tua kepada anak, yang pertama apa? Nafkah. Yang kedua, Bapak Ibu, hibah atau hadiah. Jamaah rahimakumullah. Nah, hibah ini pemberian tanpa sebab, sedangkan hadiah pemberian karena sebab. Nah, keduanya sama-sama tidak wajib karena keduanya di luar kebutuhan pokok.
Adapun kebutuhan pokok maka masuk dalam kategori nafkah, hukumnya wajib. Jadi panjenengan tidak wajib menghibahkan rumah kepada anak panjenengan, tidak wajib menghibahkan. Ya, tidak wajib pula panjenengan menghibahkan tanah hektaran kepada anak panjenengan. Ya kan? Karena itu bukan kebutuhan pokok mereka. Tapi apabila kebutuhan pokok itu bukan masuk dalam hibah, namun masuk dalam kategori nafkah. Jamaah rahimakumullah, ya. Nah, hibah Bapak Ibu, hibah ini wajib sama. Beda dengan nafkah kan tadi. Kalau nafkah tidak wajib sama. Yang penting disesuaikan dengan kebutuhan. Sedangkan hibah wajib sama. Apabila orang tua menghibahkan sesuatu kepada anak-anaknya, tetapi pembagiannya tidak sama, maka orang tuanya dianggap zalim. Jamaah rahimakumullah. Ya, dianggap zalim. Anak yang paling dia sayangi dapat rumah besar. Anak yang biasa-biasa bagi dia dikasih rumah kecil. Ya kan? Yang pertama dikasih rumah harga 1 M. Yang kedua dikasih rumah cuman harga 500 juta atau 300 juta. Jemaah rahimakumullah. Ini orang tuanya dianggap tidak adil. Dan apabila orang tuanya dianggap tidak adil, nanti bisa saja dia dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala oleh anak-anaknya. Ya. Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang laki-laki. Kemudian laki-laki ini berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tolong kau menjadi saksi atas hibahku. Aku ingin menghibahkan hartaku kepada anakku ini." Kata Rasulullah, "Apakah kau punya anak yang lain selain ini?" "Ada ya Rasulullah." "Apakah dia mendapatkan bagian yang sama seperti anak ini?" "Tidak ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah? "Janganlah kau menjadikan aku sebagai saksi atas kezaliman dan ketidakadilan." Jadi Nabi mengatakan orang tuanya tidak adil tuh. Kalau membagi atau menghibahkan harta tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Jemaah rahimakumullah, ya. Kemudian jadi hibah itu Bapak Ibu 1:1. Anak laki-laki sama anak perempuan dapat apa? Sama. Dapat sama. Ya kan? Kalau warisan beda. Warisan berbeda nanti. Tapi kalau panjenengan mengambil darul hibah, hibah itu syaratnya 2. Jamaah rahimakumullah. Yang pertama harus dilakukan sebelum meninggal. Itu hibah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, hibah itu harus diserahkan. Jangan nanti kalau bapak meninggal, rumah ini punya kamu, yang sana punya adikmu. Itu bukan hibah. Ya kan? Nanti ketika panjenengan betul-betul meninggal, harta itu bukan menjadi harta hibah, tapi harta waris. Jamaah rahimakumullah. Jadi kalau menghibahkan harta betul-betul serius, totalitas. Jamaah rahimakumullah. Jangan setengah-setengah. Ya. Kemudian hati-hati dengan ucapan ya. Karena ucapan orang tua ini kadang bisa membuat anak bertikai di masa yang akan datang. Misalnya nih, orang tuanya didatangin sama anak pertamanya. Anak pertamanya kerja di Jakarta. Orang tuanya dia datang bawa oleh-oleh, bawa duit. Dikasihlah ke orang tuanya. Orang tuanya senang. Saking senangnya orang tuanya bilang apa? "Nah, nanti kalau bapak meninggal, rumah ini punya kamu ya." Gitu. 1 bulan kemudian adiknya datang juga dari Sumatera, bawa oleh-oleh juga, ngasih duit juga. Nah, senang orang tuanya. Orang tuanya juga bilang begitu. "Nah, nanti kalau bapak meninggal, rumah ini milik kamu ya." Jadi setelah orang tuanya meninggal, akhirnya kakak beradik ini bertikai. Kenapa? Karena saling merasa diwasiati bahwa rumah ini setelah orang tuanya meninggal, ya, itu menjadi milik dia. Kata kakaknya ini milik saya, kata adiknya ini milik saya. Makanya Nabi itu pernah berdoa kepada Allah, "Allahumma inni as'aluka kalimatal haq fir ridha wal ghadab." Ya Allah, aku minta kepadamu kalimat ucapan yang baik ketika senang dan ketika marah. Kadang orang ucapan tidak baik ketika marah kan? Ini wajar. Tapi terkadang juga Bapak Ibu, orang ketika senang ucapannya mengandung
ucapan yang tidak baik, ya kan, mengandung permasalahan di masa yang akan datang. Jemaah rahimakumullah. Dan itu banyak gak seperti itu? Banyak Bapak Ibu. Karena senang nih, ini nanti punya kamu ya, kamu di sini, nanti anaknya sendiri, dan seterusnya, akhirnya bertikai mereka. Jemaah rahimakumullah. Ya, yang seperti itu bukan hibah, jemaah rahimakumullah. Ya. Dan juga wasiat bukan itu. Kalau orang tuanya berwasiat begini, nanti kalau bapak meninggal rumah ini milik kamu ya, yang sana milik adikmu, itu bukan wasiat. Karena wasiat itu tidak berlaku kepada ahli waris. Wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Karena ahli waris sudah mendapatkan harta warisan. Wasiat itu boleh disampaikan kepada ahli waris, tapi bukan untuk ahli waris, di luar ahli waris. Misalnya saya berwasiat begini, saya berwasiat bahwa setengah harta saya, sepertiga dari harta saya diberikan kepada masjid, diberikan kepada anak yatim, diberikan kepada orang miskin. Ini namanya wasiat. Dan wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Kemudian jemaah rahimakumullah, makruh berwasiat kalau panjenengan nggak banyak duitnya. Jadi nggak banyak duitnya tapi berwasiat. Duitnya berapa? Cuman 10 juta, 20 juta. Ya kan, waktu panjenengan sakit parah, di tabungan ada 20 juta, itu nggak usah wasiat Bapak Ibu, kasihan ahli warisnya. Kalau diwasiatkan sepertiga nanti diambil, sisa berapa? Terus apa yang mau dibagikan kepada ahli waris? Jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi hibah itu harus dilakukan sebelum meninggal. Yang kedua apa tadi? Diserahkan. Ya bapak-bapak, jangan setengah-setengah kalau hibah. Nanti serahkan. Nah, ini rumah saya serahkan dan saya berikan, saya hibahkan, saya serahkan kepada kamu. Ini suratnya. Ya. Jadi sekarang bapak nggak punya apa-apa. Nah, jadi bapak mau numpang sama kamu. Ya. Kata anaknya, saya ambil tapi saya nggak mau nerima bapak. Itu anak durhaka. Jemaah rahimakumullah. Durhaka itu. Bapaknya diusir. Ada seperti itu, ada jemaah rahimakumullah. Ya. Namanya juga manusia, Bapak Ibu. Kalau sudah kena fitnah harta itu sudah tidak ada orang tua, nggak ada saudara. Ya. Kemudian yang ketiga, sebab perpindahan harta dari orang tua kepada anak adalah warisan. Ya, ada 3 sebab. Yang pertama nafkah, yang kedua apa? Hibah, yang ketiga warisan. Ya. Kemudian hukum membagi waris sebelum mati. Ini masuk apa berarti? Hibah kan? Tapi bahasanya orang apa? Waris, jemaah. Enggak apa-apa lah. Ini karena sudah menjadi apa? Khoti syai, khotok syai, kesalahan yang sudah kemana-mana, di mana-mana, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya membagi waris sebelum mati itu perkara yang tidak mungkin, karena namanya warisan kan setelah mati, ya. Nah, tetapi istilah bagi waris sebelum mati dalam tradisi masyarakat kita ini ada 3 kemungkinan ya. Yang pertama bagi hibah, jadi menghibahkan hartanya sebelum mati kepada anak-anaknya. Yang kedua bisa juga bagi waris sebelum mati itu, yaitu menjelaskan pembagian waris kepada ahli waris sebelum meninggal. Ya, misalnya ayahnya mengundang seorang ustadz pengajian, anak-anaknya dikumpulkan semua. Pokoknya yang menjadi ahli warisnya dia dikumpulkan semua. Kemudian ustadz menjelaskan tentang hukum waris. Nah, lalu kemudian setelah itu bapaknya berkata, jadi anak-anakku, nanti kalau bapak meninggal dunia, semua harta bapak ini menjadi harta warisan. Nah, kamu si A dapat sekian, kamu si B dapat sekian, kamu si C dapat sekian. Ini dalil dari Al-Quran. Nah, jadi anak-anaknya diberikan pengertian sebelum orang tuanya meninggal dunia. Ini orang tua yang baik, jemaah rahimakumullah. Ya, tidak membagi harta dengan hibah. Lebih utama mana? Membagi harta dengan hibah atau dibiarkan harta itu sebagai harta warisan?
Hah? Apa? Lebih baik mana? Kalau kita mengkaji dari isyarat-isyarat Al-Qur'an, sebenarnya membagi harta itu lebih baik dengan waris. Waris, karena Allah sudah menyebutkan hukum waris dalam Al-Qur'an. Allah tidak menyebutkan tentang hukum-hukum hibah dalam Al-Qur'an, Bapak Ibu. Kalaupun ada hanya sekilas saja, jemaah rahimakumullah. Ya, yang disebut hukum-hukum waris. Artinya apa? Harta itu memang dibiarkan dan bisa dibagi secara hukum waris. Kemudian yang kedua, apabila harta itu dibiarkan dan dibagi secara hukum waris, jemaah rahimakumullah, itu terkesan orang tuanya ini tidak tamak. Orang tuanya tidak tamak. Karena orang tua yang tamak itu biasanya saudaranya nggak mau dapat warisannya dia. Orang tuanya bahkan tidak mau dapat warisannya dia. Ya kan? Jangan sampai orang tuanya dapat, jangan sampai saudaranya dapat. Karena dia nggak punya anak laki-laki. Nah, orang kan kalau nggak punya anak laki-laki nanti meninggal saudaranya dia juga dapat, ya kan? Nah supaya saudaranya ini nggak dapat, akhirnya Pak sebelum meninggal dihibahkan kepada anak-anaknya. Ini boleh-boleh saja, tapi di sini ada kesan apa? Ada kesan tamak dan ada kesan tidak peduli kepada keluarga yang lain, jemaah rahimakumullah. Ya, jadi kecuali Bapak Ibu jika nanti dibiarkan sebagai harta warisan akan terjadi percekcokan, permusuhan dan sebagainya, ya, maka lebih baik dihibahkan. Jadi dibagi sebelum meninggal dunia, jemaah rahimakumullah, ya. Jadi bagi waris sebelum mati itu maksud yang pertama bagi hibah. Atau maksud yang kedua telah menentukan bagian warisan kepada ahli waris. Bagian kamu segini, bagian kamu segini, bagian kamu segini. Ya kan? Kemudian jemaah rahimakumullah, membagi harta waris kepada ahli waris tapi boleh memiliki setelah meninggal. Itu juga yang banyak terjadi sekarang kan? Jadi bagi waris sebelum mati itu juga bisa bermaksud membagi warisan, tapi nanti warisan itu baru dimiliki setelah orang tuanya meninggal. Ini kan namanya wasiat. Dan ini tidak berlaku ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris. Enggak boleh. Kalau menyampaikan saja boleh, tapi memberikan wasiat kepada ahli waris ini tidak boleh, jemaah rahimakumullah, ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, apakah setelah orang itu meninggal dunia otomatis hartanya dibagi secara waris? Tidak. Jadi warisan itu Bapak Ibu berada di urutan yang kelima. Sedangkan sebelum-sebelumnya harta itu tidak langsung dibagi secara waris. Jadi sebelum warisan ada 4 yang harus diperhatikan. Pertama, harta peninggalan mayit itu, ya, itu pertama untuk biaya pengurusan jenazah. Sekarang nih pengurusan jenazah lumayan mahal. Bayar penggali kubur, beli tanah, jemaah rahimakumullah, beli kain kafan dan lain sebagainya. Belum lagi ada bunga-bunga yang menyulitkan itu ya, yang dijahit setelah itu dikalungkan ke kerandanya dan sebagainya. Nah misalnya itu totalnya berapa semua? Habis 5 juta. Misalnya orang tuanya meninggal dunia ini punya duit 100 juta ya. Nah untuk pengurusan jenazah orang tuanya habis berapa? Habis 5 juta. Itu diambilkan dari 100 juta. Berarti sisa berapa? 95. Nah kemudian ternyata si mayit ini punya hutang. Hutangnya berapa? 10 juta. Ya. Maka hutang itu diambilkan dari harta peninggalannya. Ya 10 juta, jamaah rahimakumullah. Berarti sisa berapa? 85. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, membayar hutang kafarah atau fidyah si mayit. Misalnya bapaknya ini ketika sakit parah dia tidak puasa dan dia tidak membayar fidyah. Sakit 2 tahun tapi tidak membayar fidyah, maka fidyah itu tetap wajib dibayarkan dari harta peninggalannya.
Berapa fidyahnya? 5 juta. Itu sisa berapa? 75 kan? Kan tadi pengurusan jenazahnya 5, hutangnya 10, fidyahnya 5. Berarti tinggal 75. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian yang keempat, ternyata bapaknya ini punya wasiat. Kata bapaknya, nah nanti kalau bapak meninggal, tolong kau kasihkan sepertiga harta, tolong kau kasihkan 10 juta dari harta bapak. 100 juta itu kau kasihkan ke Masjid Al-Barakah. Berarti diambilkan dari 100 juta itu, diambil lagi 10 juta. Jemaah rahimakumullah. Sisa berapa? 65 ya. Nah, 65 itulah yang dibagi secara waris. Jemaah rahimakumullah. Sekarang kan anak-anak karena tidak paham hukum, tidak paham agama, jemaah rahimakumullah, orang tuanya meninggal dunia langsung sibuk bagi waris. Tidak dipastikan orang tuanya punya hutang apa enggak, pengurusan jenazah habis berapa, kemudian punya fidyah atau tidak, ada wasiat atau tidak, jemaah rahimakumullah. Nah, itu urutan-urutan sebelum harta tersebut dibagi secara hukum waris ya. Kemudian ini ada beberapa catatan penting tentang warisan ya. Jadi kalau harta itu sudah menjadi harta warisan, Bapak Ibu, semua anak harus mendapatkan sesuai ketentuan Allah dan Rasul. Ya. Termasuk anak yang durhaka. Anak yang durhaka, ya. Jika mengambil harta warisan sebelum menunaikan 4 hal di atas termasuk hutang. Jadi termasuk anak durhaka ya. Termasuk anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kalau dia ditinggal mati oleh orang tuanya, dia tetap mendapatkan hak waris sebagaimana dalam Al-Qur'an. Jemaah rahimakumullah ya. Kemudian warisan ini tidak bisa dibatalkan oleh orang tua. Misalnya orang tuanya benci sama anaknya, bahkan dikeluarkan dari kakak. Saking bencinya dikeluarkan dari kakak. Ya kan? Sudah, pergi kamu. Kamu bukan anak saya lagi. Dan aku sudah mengeluarkan kamu dari kartu keluarga. Udah nggak ada namanya. Ini secara hukum Islam, anak itu tetap dapat hak waris nggak? Tetap. Tapi dalam hukum negara nggak dapat karena nggak ada di dalam kakak. Jamaah rahimahullah. Jadi warisan itu tidak bisa dibatalkan oleh apapun. Jamaah rahimakumullah. Ya, kecuali Bapak Ibu, kecuali warisan itu bisa dibatalkan dengan pertama perbudakan. Nah, sekarang sudah tidak ada kan ya. Yang kedua pembunuhan. Ini bisa dibatalkan. Misalnya anaknya pengen cepat dapat warisan, lalu bapaknya ini diracun atau dibunuh, ya kan, supaya cepat dapat warisan. Karena ditunggu nggak mati-mati. Udah usia 70 kok nggak mati-mati bapak ini, kata anaknya. Maka dibunuh sama anaknya, disuntik mati. Nah, ketahuan jemaah rahimakumullah, secara hukum Islam si anak ini tidak berhak mendapat warisan. Kenapa? Tadi itu karena dia membunuh orang yang memberikan warisan kepada dia, jemaah rahimakumullah. Atau dia membunuh saudaranya supaya saudaranya ini tidak dapat warisan. Jadi semua warisan itu kembali kepada dia bunuh saudaranya. Ini juga menjadi sebab dia tidak boleh mendapatkan warisan, Bapak Ibu. Kemudian jemaah rahimakumullah, termasuk juga sebab yang menghalangi seseorang mendapatkan warisan yaitu beda agama. Bapaknya muslim, anaknya kafir. Ya. Maka anak ini walaupun baik sama orang tuanya, dia tidak dapat warisan. Sama seperti agama yang lain ini. Ya kan? Saya pernah ketemu dengan seseorang, dia mantan Hindu. Setelah dia masuk Islam, dia langsung dicoret dari ahli waris oleh keluarganya, oleh orang tuanya. Nah, sama dalam Islam juga begitu. Islam, Bapak Ibu, ketika ada seorang di antara ahli waris itu yang beda agama, yang non muslim, maka dia otomatis tidak mendapatkan hak waris. Jamaah rahimakumullah. Ya. Kemudian
Jamaah rahimakumullah, sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan. Tadi sebab seseorang terhalang dari warisan. Yang ini sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan. Ada 3 sebab, Bapak Ibu. Hanya 3 sebab ya. Pertama, karena nasab. Yang kedua, pernikahan. Yang ketiga, al-wala, membebaskan budak. Sekarang tidak ada. Berarti sekarang sudah tinggal 2 ini. Apa? Nasab, yang kedua pernikahan. Jemaah rahimakumullah. Berarti anak angkat tidak dapat. Menantu dapat enggak? Enggak dapat. Walaupun panjenengan sayang kepada menantunya, dia enggak dapat enggak dapat warisan. Ya. Yang dapat anaknya panjenengan. Nah, jadi anak angkat dan saudara sesusuan tidak dapat. Saudara sesusuan tidak dapat, kecuali hanya dengan wasiat saja. Jadi kalau panjenengan ngasih kepada anak angkat, ya itu bukan warisan, tapi ngasih dalam bentuk apa? Hibah. Atau juga bisa wasiat. Panjenengan berwasiat, tapi wasiat ini tidak boleh lebih dari 1/3 kan? Nah, kalau panjenengan ngasih banyak kepada anak angkat panjenengan, sama seperti anak panjenengan, pembagiannya itu pakai hibah saja. Jadi sebelum meninggal panjenengan bilang, sampaikan, ini bapak serahkan rumah ini kepada kamu, yang ini kepada kamu, anak angkat saya, kamu, nah ini saya serahkan kepada kamu. Jadi bapak sekarang nggak punya apa-apa, bapak numpang sama kalian, ya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi anak angkat tidak mendapatkan warisan, ya, karena dia bukan nasab, ya. Kemudian yang kedua, pernikahan. Sebab pernikahan ini hanya 2, suami atau istri. Mertua nggak dapat, ya. Mertua nggak dapat, ya kan? Suami atau istri. Nanti ada pembagiannya, Bapak Ibu, ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, yang ketiga, perbudakan tadi, ya, pembebasan budak. Ini tidak ada sekarang. Jadi ada 2 itu. Nasab. Kalau nasab itu ke atas terus, ya kan, orang tua, kakek, ini bisa dapat, tergantung kondisi. Kemudian ke samping paman, ya kan. Kalau ke bawah anak, cucu, jemaah rahimakumullah. Anak dari paman juga bisa, cucu dari paman juga bisa, jemaah rahimakumullah, ya. Kemudian, nah ini hitungannya ada dalam Al-Quran. Semua hitungan ahli waris yang haknya ada dalam Al-Quran, Bapak Ibu, itu disebut ashabul furud. Ashabul furud, ya. Jadi ahli waris yang pembagiannya telah ditetapkan oleh Al-Quran. Sedangkan ahli waris yang pembagiannya yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran, itu namanya asobah. Dapat sisa, paham nggih? Misalnya, contoh yang ditetapkan oleh Al-Quran itu adalah bapak atau ibu. Kalau anaknya meninggal dunia, dia punya bapak atau punya ibu, jemaah rahimakumullah, maka bagi orang tuanya itu mendapatkan bisa 1/3, bisa 1/6, tergantung. Bila anaknya yang meninggal dunia itu punya anak, berarti dapat 1/6. Bila anaknya yang meninggal itu tidak punya anak, berarti dia dapat 1/3. Bagian orang tua lebih banyak daripada istri. Istri kalau suaminya meninggal dunia dapat berapa? Kalau nggak punya anak, 1/4 kan? 1/4. Kalau punya anak, 1/8. Istri itu paling sedikit, ya. Sedangkan ibu, kalau anaknya meninggal dunia, maka dia dapat 1/3 kalau anaknya nggak punya anak. Kemudian kalau punya anak, anaknya meninggal dunia, berarti dia punya cucu kan? Itu dapat 1/6. Jadi selamanya laki-laki itu milik siapa? Milik ibunya. Kenapa? Karena meninggal pun harta paling banyak dibandingkan istrinya adalah itu ibunya yang mendapatkan warisan, ya. Itu disebut ashabul furud.
Jamaah rahimakumullah. Kemudian misalnya suami. Nah, kalau suami ini lebih banyak dapatnya. Karena bagaimanapun istri itu tetap milik suami, bukan milik orang tuanya. Sehingga ketika dia meninggal dunia, jamaah rahimakumullah, suaminya dapat lebih banyak daripada orang tuanya. Misalnya panjenengan punya istri, punya harta peninggalan, berapa bagian panjenengan sebagai suami? Kalau istri panjenengan tidak punya anak, baik anak dari panjenengan atau anak dia sendiri dengan suami yang pertama misalnya, maka suaminya dapat setengah dari hartanya itu. Kalau punya anak, maka si suami dapat 1/4, Bapak Ibu. Jadi banyak bagian suami ini. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian juga termasuk ashabul furud. Jemaah rahimakumullah adalah ini hitungan ashabul furud itu dalam Al-Qur'an, Bapak Ibu, termasuk diantaranya adalah 1/6, 1/8, ya 2/3. Ini termasuk ashabul furud. 2/3 itu bagian siapa? Bagian 2 anak perempuan. Nah, kalau panjenengan meninggal dunia punya 2 anak perempuan, maka 2 anak perempuan itu dapatnya berapa? 2/3 dari harta panjenengan. Jamaah rahimakumullah. Nah, sedangkan laki-laki, Bapak Ibu, laki-laki itu termasuk asobah. Karena bagian laki-laki ini disebutkan dalam Al-Quran, bagian laki-laki itu mithlu hadzil unthayain, seperti bagian 2 anak perempuan. Berarti berapa? 2/3. Jamaah rahimakumullah. Nah, kalau panjenengan meninggal dunia punya 2 anak perempuan dan punya 1 anak laki-laki, maka 2/3 untuk anak perempuan, sedangkan laki-laki itu nanti dapat jadi asobah itu nanti. Jadi laki-laki ini bisa dapat banyak, tapi bisa juga dapat sedikit, tergantung kondisi. Jemaah rahimakumullah. Ya, yang jelas bagian laki-laki, anak laki-laki itu tentu lebih banyak daripada anak perempuan. Ya. Kemudian ini saya sebutkan ya, ashabul furud, bagian yang telah ditetapkan oleh Al-Quran itu pertama 1/2, 1/4, 1/8. Ini kalau pakai 1/2, 1/4 sama 1/8. Kemudian jemaah rahimakumullah, 2/3, 1/3 sama 1/6. Ini bagian yang telah ditentukan oleh Al-Quran. Ya, apa tadi? 1/2, 1/4, 1/8. Kemudian kalau kita ngitung 3 di bawahnya, berarti 2/3, 1/3, 1/6. Coba saya ulang, 1/2 setengah. Jemaah rahimahullah, itu bagiannya siapa? Bagian siapa tadi? Bagian suami apabila istrinya meninggal tidak punya anak. Memang susah gitu. Mengingat ini memang agak susah, ya kan? Harus merujuk ke Al-Quran. Nah, kalau 1/4 bagian siapa? Bagian suami jika istrinya meninggal punya anak, atau bagian istri jika suaminya meninggal tidak punya anak. Ya, jika suaminya meninggal tidak punya anak. 1/8 bagian istri juga jika suaminya meninggal dalam kondisi punya anak. Istri dapat 1/8. Kemudian 2/3 tadi siapa? 2 anak perempuan atau bagian 1 laki-laki. 1/3 siapa tadi? 1/3 bukan 1/3, lupa ya. Seperti memang susah gitu. 1/3 itu orang tua jika anaknya meninggal dunia dalam kondisi dia tidak punya anak, berarti tidak punya cucu orang tuanya nih, maka dia dapat 1/3. 1/6 siapa? Orang tua juga. Orang tua apabila anaknya meninggal dunia dalam keadaan sudah punya anak, maka orang tuanya dapat 1/6, Bapak Ibu. Nah, selain ini
Ini disebut dengan asobah, sisa. Cucu itu dapat sisa, jamaah rahimakumullah. Kemudian termasuk juga paman dapat sisa, karena nggak ada hitungan, nggak ada bagiannya dari Al-Quran, tapi termasuk ahli waris. Jadi kalau panjenengan meninggal dunia punya anak, punya orang tua, tapi panjenengan tidak punya anak laki-laki, punya 2 anak perempuan, ya kan? Maka 2 anak perempuan dapat berapa? 2/3. Orang tua panjenengan dapat berapa? Lupa, 1/6. Kan punya anak atau punya cucu ya, 1/6 ya. Nah, saudara laki-laki panjenengan atau saudara perempuan panjenengan dapat nggak? Dapat, karena panjenengan tidak punya anak laki-laki tadi. Nah, mereka pamannya atau saudara-saudara panjenengan ini, ya kan, itu mendapatkan harta warisan panjenengan sebagai apa? Asobah, dapat sisa. Nah, itu kalau kalau anak perempuannya 1, ini dapat sisanya banyak nih, saudara panjenengan. Tapi kalau anak perempuannya 2, nah ini dapat sisanya nggak begitu banyak. Jamaah rahimakumullah. Ya, jadi saudara terdapat. Nah, jadi yang tidak ada hitungannya dalam Al-Quran itu disebut apa? Asobah, sisa. Yang ada hitungannya disebut ashabul furud. Ya. Sebenarnya saya beberapa kali diminta menghitung warisan, tapi saya nggak dapat bagian. Cuma disuruh menghitung aja, nggak dapat bagian. Ustadz, tolong Ustadz ke rumah. Ini sudah saya kumpulkan saudara-saudara. Tolong Ustadz, ini saya nggak bisa menentukan bagian kamu sekian juta, enggak. Cuma saya tentukan persenannya atau apa namanya, persentasenya saja. Bagian kamu 2/3, ini 1/6 dan seterusnya. Sampun sampun Ustadz. Dalam hati saya kok nggak dikasih bagian. Ya kan, menghitung bagiannya orang tapi nggak dapat bagian, nggak masalah. Ya. Tapi kalau rumit saya nggak menghitung. Kalau rumit, jadi orang tuanya meninggal dunia, harta belum dibagi. Setelah itu ada satu ahli waris yang meninggal dunia. Nah, setelah meninggal dunia baru mau dibagi harta orang tuanya dulu itu. Ini rumit Bapak Ibu. Karena ada satu ahli waris yang meninggal dunia. Apalagi kalau harta itu sudah turun-temurun. Setelah paham agama baru mau dibagi. Ini susah. Mendingan seperti ini dikumpulkan keluarganya, setelah itu dijadikan kesepakatan saja. Ya kan? Kalian mendapatkan hak waris dari Allah dan Rasulnya, tapi kita bagi secara bersama-sama. Sepakat nggih? Sepakat. Ridho semua nggih? Ridho. Sudah cukup. Jamaah rahimakumullah. Ya. Daripada dihitung ruwet. Ya kan? Ruwet Bapak Ibu. Wallahu taala a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Hah? Jelas ya? Jangan tanya ini ya. Apa bagian saya berapa Ustaz? Jangan tanya itu. Nanti itu perlu ngundang saya itu. Datang ke rumah panjenengan. Khusus. Nah, silakan. Untuk anak angkat itu boleh sama dengan anak kandung? Atau Oh enggak. Hibah boleh sama. Dia boleh sama dengan anak kandung. Tidak harus sepertiga. Yang sepertiga adalah wasiat tadi ya. Wasiat itu dibagi setelah meninggal, sedangkan hibah dibagi sebelum meninggal. Jadi hibah, sebenarnya hibah ini yang penting adil antar anak. Ya. Jadi adil antar satu anak dengan anak yang lain, walaupun anaknya itu anak angkat, mau disamakan juga tidak masalah. Ya, jadi boleh-boleh saja. Pak Agus. Oh, anak angkat ya. Sebenarnya jarang sekali orang itu mati tidak punya ahli waris. Jarang sekali. Jarang sekali. Kalau nggak ada anaknya biasanya orang tuanya. Kalau nggak ada orang tuanya, nggak ada anaknya biasanya
saudaranya. Kalau saudaranya sudah nggak ada, ya anak saudaranya itu dapat warisannya dia. Itu dalam hukum Islam. Jamaah rahimakumullah. Ya, jadi sepertinya jarang sekali orang meninggal dunia tidak punya ahli waris. Tetap ada ahli warisnya. Cuman orang sekarang ini menganggap ahli waris itu siapa? Anak. Hanya terbatas kepada anak saja. Ini ahli waris saya. Sedangkan saudaranya dia tidak dianggap ahli waris. Orang tuanya dia tidak dianggap ahli waris. Jamaah rahimakumullah. Ya kan? Ya kalau dia punya anak laki-laki, saudaranya dia itu bukan ahli waris karena mahjub, tertutup oleh anak laki-laki. Tapi orang tuanya dia tetap ahli waris. Makanya kenapa orang Arab itu kalau dikabarkan anaknya laki-laki perempuan, laki-laki senang mereka. Ya kan? Jadi dapat macam-macam bapak. Kalau dikabarkan perempuan itu biasa mereka. Jadi kalau di sana panjenengan punya anak perempuan, nggak didatengin, nggak dikasih hadiah. Kalau di sana sebagian, tidak semuanya. Jadi sifat-sifat jahiliyah itu masih ada. Jamaah rahimakumullah, ya kan? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.